dan membaca pesan dan dia bilang ke asistennya, I love you. Wow, kok bisa ada I love you juga? Seperhatian itukah sama seorang asisten pribadi? Hai guys, I'm Sulkim. Welcome back to my YouTube channel. Nah teman-teman yang lagi nonton, bagaimanakah kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang bebek saja? Atau mungkin ada yang lagi dalam kondisi nggak bebek aja nih? Entah itu dikarenakan lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget masalahnya. Apapun itu, tetap semangat ya, jangan menyerah. Nah teman-teman, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang bagaimana Amy yang sudah memberitahu kepada publik atau sudah curhat tentang bagaimana awal dirinya mengetahui bagaimana perselingkuhan dari sang suami bersama dengan seorang pedangdut asal Indonesia yang berinisial TE. Lantas bagaimanakah cerita selengkapnya? Yuk mari kita kulik bareng-bareng. Untuk pertama, mungkin aku akan kenalkan dulu sama kalian siapa itu Amy dan juga siapa sang suami. Nah guys, berdasarkan informasi yang aku dapatkan, Amy sendiri merupakan seorang WNA asal Korea Selatan yang menikah dengan warga Singapura yang berinisial Awi. Usut punya usut, pernikahan mereka itu terjadi pada tahun 2009. Keduanya pertama kali bertemu di National University Singapore dikarenakan satu jurusan. Di channel YouTube-nya Bang Densu, Amy mengatakan bahwa mereka itu berpacaran dan menikah dengan bahagia dan memiliki 3 orang anak di Singapura. Amy lantas mengakui bahwa secara karakter nggak mungkin 100% nyaman, tapi mereka memiliki pernikahan yang bahagia. Sementara itu, menurut jumlah informasi yang beredar, sang suami yang berinisial AW ternyata bukanlah orang yang sembarangan. Saat ini ya, dia itu menjabat sebagai Vice President Business Development di Ports and Terminal Aviasi. Wow, amazing banget gak sih? Sebelumnya, beliau ini itu pernah menjabat sebagai Regional Director Business Development Asia Pacific and Australasia pada tahun 2021. Dan kalau kita berbicara mengenai pernikahan dari Awi dan juga Amy, pernikahan mereka itu kurang lebih sudah berjalan 16 tahun sampai saat ini guys. Dan mereka itu sudah dikaruniai 4 orang anak, 3 di Singapura dan 1 lahir di Indonesia. Anak bungsunya ini masih bayi guys. Amy sendiri kan menceritakannya bahwa pernikahan mereka selama ini itu nggak ada masalah, kayak bahagia, meskipun memang nggak 100% nyaman, tapi pernikahan mereka juga fine-fine aja kok guys. Namun sayangnya, pernikahan bahagia itu mulai merenggang ketika sang suami ditugaskan untuk mengembangkan bisnis di Indonesia pada tahun 2021. Pada awalnya ya, untuk Amy dan keluarga AW itu memilih untuk tinggal di Singapura dengan pertimbangan untuk pendidikan anak-anak mereka. Selain itu, Amy ini kan juga seorang ibu yang bekerja dan juga punya bisnis. Oleh sebab itulah nih guys, si AW itu bolak-balik Indonesia Singapura selama beberapa waktu. Selama bekerja di perusahaannya, Amy mengaku mendapatkan dukungan penuh dari mertuanya. Ketika Amy bekerja, nanti mertuanya ini akan menjaga ketiga anaknya. Amy lantas mengatakan, mereka atau ayah dan juga ibu mertuaku itu sangat membantu. Mereka membantu merawat anak-anakku ketika aku melakukan perjalanan bisnis atau ketika klienku dari Korea datang ke Singapura. Mereka lah yang akan menjaga anak-anakku. Dan selama 15 tahun bersama, Amy merasa bahagia dan mempercayai bahwa tidak ada orang ketiga di dalam rumah tangganya dengan Awi. Amy pun baru tahu sang suami punya selingkuhan saat datang ke Indonesia. Amy lantas menceritakan nih guys, bagaimana awal mula dirinya bertemu dengan si TE di Indonesia. Terkuak nih guys bahwa TE ternyata menjemput keluarga Awi pertama kali pindah ke Indonesia dari Singapura. TE sendiri menjemput Awi dan keluarga lalu dikenalkan ke Amy sebagai asisten pribadi di akhir November 2022. Amy lantas menceritakan, kami sekeluarga pindah ke sini atau pindah ke Indonesia minggu terakhir November 2022 dan aku pertama kali melihatnya di bandara. Dia menungguku untuk menjemput kami dengan 2 mobil. Amy lantas merasakan ada firasat yang buruk atas TE di awal pertemuan mereka. Jadi semacam sudah punya firasat bahwa di sini tuh ada yang nggak beres. Tahu dong ya bagaimana insting dari seorang wanita. Aku akui banget, insting dari seorang wanita itu kuat banget. Jangankan pacar main belakang ya guys, jangankan pacar ataupun suaminya yang main belakang. Waktu dia masih gebet orang ini aja, dia udah tahu loh guys bahwa ada loh orang lain yang juga suka sama gebetannya ini atau gebetannya ini ternyata suka sama ini. Mereka dapat tahu sebegitu kuatnya insting seorang wanita. Aku pun kayak wah kagum banget sih. Kok bisa ya kayak gitu ya? Ada yang tahu? Ntar komen di kolom komentar. Balik lagi berbicara tentang Amy. Amy ini kan semacam punya firasat ya. Dan itu juga seperti agak curiga gitu sama si TE ini. Salah satu kecurigaannya adalah ketika si TE tak bisa berbahasa Inggris. Dan kemampuan di bidang tersebut kayak terbatas gitu. Lebih lanjut, Amy mengatakan seperti ini. Suamiku mengenalkan TE untuk pertama kalinya. Ini adalah asisten pribadiku. Dan tahukah Anda soal insting seorang perempuan? Dia tak seperti seorang PA atau tidak seperti asisten pribadi. Maaf, ini mungkin perasaanku saja. Tapi dia itu tak bisa bahasa Inggris. Kemampuan berbahasanya terbatas. Jadi aku berpikir perusahaan si Awi atau perusahaan suamiku
Ini kan perusahaan besar ya, perusahaan global. Tapi kamu kok malah mempekerjakan asisten pribadi yang nggak bisa bicara bahasa Inggris? Begitulah kurang lebih bagaimana sambung Amy bertanya-tanya dalam hatinya. Dan kalian tahu nggak sih, suami dari Amy ini lantas membela asisten pribadinya ini dan mengatakan bahwa TE adalah yang menyiapkan segala sesuatu untuk keluarga Amy di Indonesia, termasuk rumah. Dan dikarenakan TE yang menyiapkan semuanya, Amy dan keluarganya bisa pindah dengan nyaman. Dalam artian adalah kalian tuh nggak perlu susah-susah, kalian tuh nggak perlu repot-repot nyari ini, nyari itu, nyari rumah baru di Indonesia. Ada TE yang sudah menyiapkannya buat kalian. Dan Yorobun setelah pindah, Amy ini mendapati bahwa TE selalu berada di rumahnya untuk membantu pekerjaan AW. Namun, Amy sama sekali tak pernah melihat TE menyentuh komputer. Katanya asisten pribadi, tapi aku nggak pernah lihat dia pakai komputer. Begitulah kurang lebih bagaimana kata dari Amy. Dan walaupun merasa aneh, Amy mau tak mau harus belajar untuk menghargai TE, gegara permintaan sang suami. Terlebih, Awi ini kan mengatakan bahwa TE inilah yang membantu mereka mendapatkan rumah baru di Indonesia, sehingga Amy dan keluarganya bisa pindah dengan nyaman. Namun, semakin lama kecurigaan mencuat, terutama ketika sang suami itu terkesan terlalu peduli dengan asistennya tersebut, dan dianggap terlalu berlebihan untuk hubungan bos dan asisten pribadi. Bahkan sang suami juga memarahinya dan ayah kandungnya sendiri gegara terus meminta bantuan TE untuk mencarikan sesuatu. Amy lantas menceritakan seperti ini. Dia kan tinggal ya di apartemen sebelah atau dekat tempat tinggal Awe dan Amy sekeluarga. Dan dia atau Awe itu pergi ke apartemen TE untuk bekerja. Dia banyak menghabiskan waktu di sana. Tapi sebagai istri, aku merasa aneh, tapi aku mempercayainya. Dia atasan yang sangat peduli dan penyayang. Jadi aku merasa, wow, dia pasti asisten pribadi yang bagus. Selain itu, di malam Natal 2023 yang lalu, Amy mengatakan bahwa TE sebagai asisten pribadi suaminya sempat datang ke rumah untuk masak dan lainnya. Namun, beberapa kali Amy justru melihat suaminya, yaitu Awe dan TE melakukan hal tak sewajarnya. Dan di sini mungkin ada teman-teman yang bertanya, hal yang gak sewajarnya itu kayak gimana aja sih? Mengenai hal tersebut, Amy tak memberikan gambaran secara detail mengenai perilaku yang gak wajar itu. Dan selain di malam Natal, Amy juga mendapati gerak-gerik aneh antara suaminya, yaitu Awe dan TE di malam tahun baru 2024. Padahal ya guys, kala itu banyak keluarga dan teman-teman mereka maupun anaknya lagi kumpul bareng. Namun, sang suami dan TE justru menghilang pada momen detik-detik menjelang tahun baru 2024. Amy lantas menceritakan, bahkan ya ketika tahun baru, keluarga kami dari Singapura dan teman-teman anak saya serta kami melakukan hitung mundur. Tapi pada waktu itulah mereka menghilang. Dan saat itu, Amy sempat melihat suaminya menghampiri TE ketika menjelang momen hitung mundur tahun baru 2024. Dan setelah itu, suaminya pun menghilang dan tak menggubris ketika Amy berusaha menelpon dan mengirim pesan. Amy lantas memperkirakan, kala itu sang suami dan TE menghilang berdua selama 20 menit di momen tahun baru. Namun, Amy tak tahu persis apa yang dilakukan oleh mereka berdua selama 20 menit itu. Dan yang paling parah adalah bagaimana chat antara sang suami dan juga TE. Ya, menurut Amy, mereka itu seperti punya hubungan spesial teman-teman kalau kita lihat bagaimana isi pesan mereka. Kurang lebih seperti inilah bagaimana cerita Amy ketika menjelaskan tentang hal tersebut. Mari kita baca. Lalu pada Desember, aku melihat pesan teks mereka. Jadi ada pesan yang tidak pantas di antara mereka. Kamu harusnya tidak saling memanggil sayang. Dan dia kirim video sedang menangis. Aku bebek saja, kamu silahkan menghabiskan waktu bersama dengan keluargamu. Tapi aku sedih tak tahu harus bagaimana. Pesan seperti itu. 27 Desember aku terbangun dan firasatku mengatakan kalau aku harus memeriksa ponsel suami. Aku bersembunyi dan memeriksa ponselnya dan membaca pesan dan dia bilang ke asistennya, I love you. Wow, kok bisa ada I love you juga? Seperhatian itukah sama seorang asisten pribadi? Dan Yorobun 3 minggu sebelum melahirkan anak keempatnya pada Oktober 2023 yang lalu, suami Amy sudah memberinya pilihan untuk kembali ke Korea dan melahirkan di sana, atau melahirkan di Indonesia tetapi semua anak akan ikut bersama dengan sang suami. Amy yang sedang hamil dan memiliki 3 anak pun memilih tidak pergi kemanapun tanpa anak-anaknya dan tetap melahirkan di Indonesia. Amy lantas bercerita kalau sang suami itu tidak mengantarkan dan tidak menemaninya ketika dirinya melahirkan anak keempat. Keluarga suami berdalih, menemani dirinya melahirkan justru berdampak buruk untuk bisnis suaminya secara feng shui. Karena itu, Amy akhirnya pergi ke rumah sakit sendirian dan hanya ditemani oleh satu pembantunya selama persalinan. Sedangkan suaminya Awe tinggal di apartemen. Amy yang awalnya mengira suaminya hanya tinggal sendiri di apartemen selama dirinya melahirkan pun, akhirnya menemukan fakta bahwa sang suami
ternyata tinggal bersama dengan TE di apartemen. Pada momen ketika Amy mengetahui hal itu, Awe akhirnya mengakui hubungannya dengan TE. Padahal Amy baru saja melahirkan anak keempat mereka. Parahnya lagi adalah sang suami dan keluarganya juga tak menggubris Amy ketika berusaha menghubungi mereka untuk menunjukkan wajah bayinya yang baru lahir. Padahal Amy yang sudah sangat patah hati ingin memperlihatkan wajah bayinya yang baru lahir kepada keluarga dan ketiga anaknya di rumah. Bahkan ya guys, Awe bersama dengan TE dan keluarganya itu justru asyik mengadakan pesta di rumah kala Amy baru saja melahirkan seorang anak sendirian di rumah sakit. Dan tidak hanya itu, Amy juga mengetahui bahwa Awe dan TE ternyata sempat tidur bersama di ranjangnya pada malam hari setelah dirinya melahirkan anak keempat sore harinya. Dan kini Awe dan Amy sudah berpisah walaupun belum resmi bercerai. Dan sekarang WNA asal Korea ini lagi berjuang nih guys untuk mendapatkan keempat anaknya. Well, kita doakan saja yang terbaik untuk Amy. Semoga dia dapat berkumpul lagi bersama dengan keempat anaknya. Amin. Dan teman-teman, gimana nih pendapat kalian setelah mendengarkan bagaimana ceritanya Amy? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Anyway, cukup sekian ya untuk hari ini. Aku Yusel Kim pamit. Dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, aku mohon koreksi dari kalian semua. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Goodbye.